Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Al-Maqalatul Mufidah Syarhu Hadis Jami' fil Aqidah, ya, karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, di mana kita masih berhenti di poin yang ke-16, ya. Sebetulnya ini kalau kita ngikuti dari awal, ya, itu beruntun dari poin yang ke-1 sampai poin yang 22 nantinya, dan ini masuk di poin yang ke-15, yaitu hadis yang dibaca, ya, bagi orang yang sholat malam ya, bacaan iftitahnya, dan ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Ibn Abbas radhiyallahu an, ya, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal laili yatahajjadu, apabila Nabi bangun untuk tahajud, ya, dalam iftitahnya Nabi mengatakan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Kemudian apa? Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wala haula wala quwwata illa billah. Ini udah berapa yang hafal ini? Hah? Ya, insyaallah hafal semua, ya. Kalau enggak nanti antum hafalkan lagi. Dan ini masuk poin yang ke-16, yaitu wa ilaika anabtu. Wa ilaika anabtu, ya, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali, ya, kami kembali. Artinya al-inabah di sini adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut, ya, perintah-perintahnya, untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah taala. Dan ini diperintahkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-54. Surat Az-Zumar ayat yang ke-54, Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Lihat, ya, di sini Allah menyebutkan al-inabah. Kembalilah kalian kepada siapa? Kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kepadanya.
Dan Allah menyebutkan tentang al-inabah, kembali kepada Allah, itu di banyak tempat di dalam Al-Quran. Wa anibu ila rabbikum, ya. Dan Allah memuji orang-orang yang al-munibin, dan Allah pun memuji orang-orang yang kembali kepadanya. Dan Allah perintahkan agar hamba-hambanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Karena manusia itu pasti dia terperosok kepada dosa. Pasti dia jatuh pada perbuatan maksiat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti salah. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Ya, coba dari antum nggak ada salahnya nggak pada hari ini? Banyak. Ya, interaksi langsung dengan teman-teman, ya, atau apalagi berinteraksi dalam medsos. Nah, itu banyak salah dan dosa di situ. Maka diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat inabah, kata beliau, adalah bersegeranya hati untuk menuju kepada Allah Ta'ala fi kulli halatin min ahwali, pada setiap keadaan dari keadaan-keadaannya. Jadi hatinya bersegera kembali kepada Allah Ta'ala. Dia kembali kepada Allah Ta'ala inda na'ma. Dia segera kembali kepada Rabbnya tatkala dapat nikmat. Dengan apa? Dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan dia segera kembali kepada Allah Ta'ala tatkala ditimpa kemudaratan, dengan dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala jiwa dia menginginkan kebaikan yang banyak, tujuan-tujuan tertentu, maka dia dengan memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala pada setiap kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Dan dia pun kembali kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan terus mengingat Allah Ta'ala fi kulli waktin, pada setiap waktu. Ya, ini hakikat apa? Hakikat inabah. Ya. Dan juga kata beliau, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala dengan apa? Bitaubati, dengan taubat, min jami'il ma'asi, dari semua maksiat-maksiat yang ada. Kalau antum berbicara tentang taubat, taubat itu ada taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat, yang dilakukan dengan 3 hal, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa taubatan nasuha itu yang pertama, kata beliau, adalah segera meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu, segera. Enggak nanti ya, atau Ustaz setengah-setengah dulu, atau sedikit-sedikit, enggak ada, langsung dia tinggalkan. Yang kedua, ya, adalah an-nadam. Dia menyesal atas perbuatan dosa dan maksiatnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, adalah al-azmul qawi, punya tekad yang kuat, enggak kembali lagi pada perbuatan dosa dan maksiatnya. Ini kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, maka minta dihalalkan. Ini yang disebut dengan taubatan apa? Taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, sambal itu antum makan pedas gitu ya, kapok. Tapi besoknya diulang lagi. Ya, ini bukan taubatan nasuha. Kemudian kata beliau juga kembali kepada Allah Ta'ala fi jami'i a'malih, pada semua amalan-amalannya, wa aqwali, dan ucapan-ucapannya. Kemudian dia sodorkan itu semua di atas kitabillah, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan dan ucapan yang kita lakukan itu
ya mesti disandarkan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fatakunul a'malu wal aqwalu mawzunatan bimizani syara'. Maka jadilah amalan-amalan dan ucapan-ucapan itu ya ditimbang dengan timbangan syariat Islam. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kayaknya enak seperti ini atau menurut perasaan, enggak, akan tetapi ditimbang dengan timbangan syariat Islam. Kemudian poin yang ke-17, wabika khosamtu, ya, wabika khosamtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku mengeluhkan, mengadu, ya. Artinya kata beliau, annani musta'inun bik ya Allah. Artinya aku minta pertolongan kepadamu ya Allah pada semua kebutuhan-kebutuhanku. Ya. Dan juga permusuhanku dengan musuh-musuhmu ya Allah. Dalam membalas mereka, dalam menjelaskan tentang rusaknya akidah mereka, penyimpangan mereka, kebatilan mereka. Ya, artinya hanya dia sandarkan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan ini kata beliau adalah seorang hamba menyerahkan perkaranya kepada Allah dalam membantah kebatilan ahli batil, dalam membantah kesesatan ahli kesesatan. Ya. Bagaimana yang Allah kisahkan tentang Nabi Syuaib, ya, alaihi salam, di mana Allah katakan tentangnya, in uridu illal islah, dalam surah Hud ayat 88. In uridu illal islah ya, mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, tidaklah aku ini, ya, kata beliau, ya, kecuali ya menginginkan perbaikan. Mastata'tu, apa yang aku mampu. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufik bagiku melainkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan aku kembali juga hanya kepadanya. Ya, ini poin yang keberapa? Ke-17. Jadi dalam kebutuhan kita, kemudian dalam hal ya permusuhan kita, antum minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memberikan kemudahan kepada kita, terlebih dalam menghadapi tadi orang-orang yang berada di atas kebatilan, di atas kesesatan, yang menolong kita hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18, wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku berhukum. Ya, ini menunjukkan bahwa berhukum itu ya hanya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10 Allah katakan, wa makhtalaftum fihi min syai', dan apa yang kalian perselisihkan dari sesuatu, fa hukmuhu ilallah, maka kembalikanlah hukumnya ke siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dzalikumullahu Rabbi, yang memiliki sifat-sifat demikian itu adalah Rabbku. Alaihi tawakkalt wa ilaihi unib, ya, dan kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65 Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu tidaklah mereka beriman dengan iman yang benar. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai pemutus, sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan, wahai Muhammad. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka enggak mendapati pada diri-diri mereka haraja, keterpaksaan, enggak.
mimma qadait, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Ya. Karena mengembalikan ya sesuatu dalam hal yang diperselisihkan kepada Allah, ya, kepada kitabillah dan kepada sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai', maka apabila kalian saling berbantah-bantahan terhadap sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah kepada Allah war Rasul, dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya mengembalikan kepada Allah, kepada kitabnya Al-Quran, dan mengembalikan kepada Rasul artinya mengembalikan kepada sunnahnya. Ya. Adapun yang mencari selain Al-Quran dan sunnah, maka sama ya seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu, orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Ya, jadi ini berapa tadi? Yang ke-18. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menyebutkan tentang pokok-pokok yang agung, dari nomor 1 tadi ya, Allahumma lakal hamdu ya, anta qayyimu, sampai yang ke-18 tadi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahuluinya dalam bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Beliau mutawasilan, bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan ke-18 hal tadi yang disyariatkan dalam meminta kepada Allah Ta'ala, dan juga agar bisa dosa-dosa diampuni. Maka kata beliau, nastafidu min zalik faidatan azimatan jiddan. Perhatikan ini poinnya dari 1 sampai 18. Kita ngambil faidah dengan faidah yang besar sekali. Kata beliau, anna a'zama wasilatin ilallah, bahwa wasilah terbesar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemenangan indahu, di sisi Allah Ta'ala, dan juga menggapai keriduan-keriduannya, hiyal aqidatu sahihah, adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar. Ini poinnya, bahwa wasilah, perantara terbesar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Ta'ala dan menggapai ridhonya Allah Ta'ala adalah akidah yang benar. Akidah yang apa? Akidah yang sahihah, akidah yang benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan kita, perhatikan. Beliau dalam bermunajat kepada Rabbnya fi jawfil lail, di pertengahan malam, beliau bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan ke-18 poin tadi. Allahumma anta ya qayyimus samawati wal ard, ya, anta nurus samawat, anta malikus samawat, antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Berapa? 18 tadi. Ya, ini semuanya yang 1 sampai 18 semuanya akidah. Bahkan kata beliau ini adalah pokok dalam usul-usul akidah yang disebutkan untuk apa? Ya,
menetapkan dan mengakui tentang iman dan kebenaran dia dalam bertawasul kepada Allah Ta'ala. Maka intinya kata beliau, a'zamu wasilatin, wasilah terbesar, perantara terbesar seseorang bertawasul kepada Allah Ta'ala adalah dengan apa tadi? Akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan ini kata beliau menunjukkan bahwa rusaknya akidah itu ya akan apa? Akan menyebabkan terputusnya perantara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau antum ingin dapat sesuatu ternyata perantaranya putus, dapat nggak? Enggak. Maka tatkala akidah seseorang itu tadi rusak, macam-macam ya rusaknya akidah itu, keyakinan kepada selain Allah ya, percaya kepada jimat ya, kepada tempat-tempat yang apa? Keramat ya dan semisal. Kalau rusaknya akidah terlebih berkaitan dengan hal-hal yang tadi, maka terputuslah hubungan wasilah dia dengan Allah Ta'ala. Kalau akidahnya rusak ya bagi seseorang, maka terputuslah hubungan dia dengan Allah. Kalau antum hubungan dengan Allah putus, perantaranya selesai. Ya, tidak ada wasilah ya kepada Allah Ta'ala tanpa akidah yang benar. Maka wallahi kata beliau tidak ada wasilah, perantara menuju kepada Allah Ta'ala tanpa akidah yang sahihah. Akidah yang rusak kata beliau akan memutus wasilah, hubungan ya perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ya wasilah perantara yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan akidah yang sahihah yang ya sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini anak dapatkan faedahnya di kitab ini, bahwa ternyata dari ya, poin yang ke-1 sampai 18 itu ternyata semuanya mencakup apa? Poin-poin akidah. Artinya perbaiki akidah kita. Ya, bahkan kata beliau ya salah satu faedahnya juga ya bahwa ada zikir-zikir yang tidak dicontohkan, yang dibikin oleh orang-orang yang sengaja ya senang bikin zikir-zikir tertentu ya, dan menyibukkan akhirnya kaum muslimin dari zikir-zikir yang masyru'ah, yang disyariatkan. Kan kayak gitu kadang yang tidak disunahkan justru malah apa? Dikerjakan gitu ya, disemarakan, justru yang disyariatkan akhirnya malah ditinggalkan. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, kata beliau, adapun menjadikan wirid yang tidak syar'i atau menjadikan sunnah zikir tanpa keterangan syar'i, maka ini perkara yang dilarang. Wirid zikir ya yang tanpa syar'i, maka ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Maka dalam zikir-zikir yang syar'i ya yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka hendaknya itu untuk dikerjakan ya, sehingga akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata beliau lebih jauh lagi menjelaskan tentang apa? Tentang keadaan orang yang lebih parah keadaannya menjadikan hisib ya. Itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisibnya punya syekh fulan ya, punya syekh tarekat fulan ya, sehingga dia meninggalkan hisib ahzab. Ya, hisib-hisib ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Nabi. Jadi senangnya ya tanya tentang hisib ini tertentu gitu ya, sehingga yang dicontohkan malah akhirnya dia tidak hafal, dia tidak pelajari, dia tinggalkan. Nah, ini banyak kita dapati, Ustaz, hisibnya apa sih gitu ya. Ya, kalau yang aneh-aneh biasanya laku ya. Yang ada contohnya tidak
ya tidak dikerjakan, dan ini adalah ya menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-19, ya, yang ke-19. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lant. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ma qaddamtu, yang terdahulu, wa ma akhartu, dan yang kemudian nanti. Ampuni aku ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi dan apa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Lihat ya, setelah nomor 1, poin 1 sampai 18 itu tentang apa? Tentang apa tadi? Akidah. Pokok-pokok akidah. Baru di poin yang ke-19 minta kepada Allah Ta'ala. Minta apa? Minta agar Allah mengampuniku semua dosa-dosa. Kenapa? Karena rahmat Allah Ta'ala wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Dan Allah itu ya memaafkan, karim, zat yang maha mulia. Ya, Allah itu Al-Ghafurur Rahim, zat yang maha mengampuni. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu minta kepada Allah. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, minta kepada Allah Ta'ala agar kita diampuni dari dosa yang kita lakukan dulu dan nanti, dan yang aku lakukan secara sembunyi dan terang-terangan. Dan Allah kisahkan tentang sifat orang-orang yang beriman tercemin pada diri para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah kisahkan dan ceritakan tentang perbuatan mereka dalam surah Al-Imran ayat 135. Di antara sifat mereka, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau mereka berbuat aniaya terhadap diri-diri mereka, zakarullah, mereka segera mengingat Allah Ta'ala. Tatkala mereka melakukan dosa atau berbuat aniaya terhadap diri-diri mereka, segera ingat Allah Ta'ala, fastaghfiru, dan mereka minta ampun terhadap apa? Lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya ucapan ini, faghfirli ya dzunubi kullaha, ya Allah ampuni bagiku dosaku semuanya. Ya, sebetulnya ucapan yang seperti ini ya justru lebih luas. Ya. Kenapa? Karena seorang hamba butuh dia menghadirkan dalam hatinya itu ya untuk segera minta ampun dari macam-macam dosa. Karena dosa-dosa itu banyak sekali. Ada yang dulu dia lakukan, ada yang dosa-dosanya itu sekarang, ada dosa-dosanya kecil, ada dosa-dosa yang banyak besar, ada yang dosa tersembunyi, ya, ada dosa-dosa yang dia lakukan dengan terang-terangan, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah berbuat ya berlebihan terhadap diri-diri mereka, artinya melakukan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni, ingat, az-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah
adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi luar biasa ya ini ya, perkara istighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala, kedudukannya besar ya, karena ini akan mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang tidak disenangi kepada perbuatan yang disenangi, akan mengeluarkan seorang hamba dari amalan yang kurang kepada amalan yang sempurna, akan mengangkat seorang hamba minal maqamil adna ilal a'la, akan mengangkat derajat seorang hamba dari kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang tinggi dan sempurna. Karena seorang hamba itu lillah, dia hanya menghambakan kepada Allah, dan dia tahu billah kepada Allah Ta'ala pada setiap hari, pada setiap waktu, setiap detik dia tahu kepada Allah Ta'ala. Ya dengan apa? Dengan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun butuh ilal istighfar, butuh kepada minta ampun. Kapan? Ana al-laili wa atrafan nahar, waktu malam dan siang. Bahkan dia ya sangat butuh setiap waktu, selalu dari ucapan dan keadaan, agar apa? Agar dia mendapatkan kemaslahatan, kebaikan, dan dijauhkan dari kemudaratan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua agar bisa selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perbuatan dosa dan maksiat kita. Karena kita ini banyak dosa, banyak maksiat, maka banyak-banyak untuk apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, dan insyaallah di poin yang ke-20, 21 dan 22 kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.